Oke. Oke, seperti biasa kita mulai praktikum. Mungkin teman-teman sudah mulai disiapkan kembali ya. Disiapkan kembali PyCharm-nya ya. Oke, saya sudah bikin project. Oke, sebentar ya. Oke. Ya. Nanti kalau kayak gini nggak kelihatan ya. Oke, ini saya sembunyikan dulu. Oke, ya. Ini saya close dulu. Save. Iya. Itu juga ada gini. Oke, sebentar ya. Oke, ya. Oke, kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ya teman-teman nih sekarang coba untuk membuka project baru ya. Naim, jadi kalian bisa close project dulu sebelumnya ya, close project. Terus kalian bikin project aja, new open project ya. Oke, saya sudah bikin project ya, Cikainter Geoscience ya namanya ya. Diklik, ya hasilnya begini, lalu dibersihkan dulu ya. Seperti biasa. Nah, oke. Nah, oke, sebentar ya. Nah, untuk sebelum kita mulai ya, kita cek dulu ya, kita cek dulu. Oke, kita cek dulu apakah Cikainternya jalan atau tidak ya di PyCharm ya. Oke ya. Ini kita mulai dengan ditulis dulu namanya from ya, from Cikainter. Oke. From Cikainter ya. Oke, spasi import bintang ya. Artinya ini semua fungsi yang ada di modul Cikainter itu diambil. Gitu ya. Oke. Terus coba di run ya. Coba di run, mau nggak? Oke, harus ini ya, proses finish ya. Kalau tidak maka berarti ada sesuatu. Oke. Ya, silakan dicoba dulu apakah ini jalan atau tidak. Oke, kalau ada yang tidak jalan mungkin diinfokan ya. Ada yang tidak jalan kah? Jadi harus tulisannya ini, proses finish with exit code 0 nih ya, kalau menggunakan ini. Oke, aman? Aman nggak? Ada yang belum? Ada yang belum? Kalau sudah, tolong kasih jempol. Kalau sudah tolong kasih jempol. Oke. Kalau sudah tolong kasih jempol. Saya pengen cek. Di mana nih? Oke, sudah ada 4. Oke, aman ya. Yang lain? Oke, ditunggu. Yang lain? Oke. Oops, ada yang X ini. Oke. Wahana aman? Aman, Pak. Aman. Oke, ya. Oke, sudah ya. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke, ini saya close. Saya close lagi nih. Oke, nah ini kita coba. Kalau sudah, maka kita mulai dulu dengan mendefinisikan GUI-nya ya. Kita definisikan, kita sebut sebagai root ya. Root sama dengan ini ya. Kita definisikan fungsinya. Jadi T besar dan K kecil ya. Jadi root ini adalah akarnya ya, akar utamanya gitu ya. Boleh nggak dengan nama lain rootnya? Boleh ya. Tapi di sini kita sebut secara general adalah CK ya. Nah, sekarang kita belajar dulu yang namanya label ya. Label. Kita mau coba cetak hello world nih, gitu ya.
Hello world. Oke. Nah, teman-teman bisa tulis di sini my label ya. Kita bikin label. My label sama dengan label, L-nya besar ya. Ini fungsi. Dia itu ke root ya, karena root ini adalah program utama kita. Lalu kita kasih teks sama dengan ya, tanda petik. Ini adalah hello world. Oke. Dan untuk memunculkannya nanti di layar, maka teman-teman harus buat my label ya. Harus ditampilkan ya. Bagaimana cara menampilkannya? Maka teman-teman ketik pack. Gitu. My label.pack ya. Dan sebagai penutup ya, teman-teman harus menjalankannya gitu ya. Root.main loop ya. Tulisannya begini, main loop. Main loop kurung ya. Berikan. Oke. Seperti ini ya. Jadi from Cikainter import bintang. Lalu ini adalah program pertama kita hello world ya. Kita create dulu rootnya, akarnya. Fungsi begini lalu kita tulis my label. Kasih label seperti ini root ya. Teksnya adalah hello world. Lalu kita kasih pack ya. PACK. Ya, PACK fungsi seperti ini untuk menampilkan label ya. Lalu ada root main loop untuk menampilkan GUI-nya. Gitu ya. Nah, kita coba ya di run. Nah, kalau run-nya muncul, nah nanti akan muncul seperti ini nih contoh nih. Nah, ini. Nah, muncul seperti ini. Nah, kalian bisa tarik nih ya, tarik ujungnya jadi besar begini. Nah, seperti ini. Ini kita kalian akan munculkan namanya hello world ya di dalam Windows seperti ini ya. Dan ini tulisannya adalah hello world. Oke. Basically kalau pertama sekali kan kecil ya. Nah, kalian bisa tarik begini ya untuk melihat supaya dia versinya besar. Nanti kita akan belajar gimana caranya supaya fix window-nya gitu ya. Oke, sampai di sini. Oke, sampai di sini aman? Ada apakah ada yang error? Aman, Pak. Bisa, Pak. Oke. Yang lain? Oke. Aman ya? Oke. Kalau aman, oke, kita lanjutkan ya. Oke, nah ini saya close ya. Close. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau saya run, nah munculnya begini ya, kecil banget ya. Kecil banget dan saya harus geser dulu ya supaya saya bisa geser-geser ini. Oke, dan ya ini nggak bagus ya. Oke. Nah, sekarang kita definisikan geometrinya supaya dia fix ya. Jadi kita sebut sebagai geometri. Jadi rootnya ya, rootnya kita definisikan dot ya, geometri ya. Oke, dot geometri ya. Di dalamnya tanda petik ya. Nah, ini misalnya kita mau bikin berapa kali berapa gitu ya. Oke, 200 kali 200 ya. Oke. Ini pixel ya. Jadi seperti ini kita lihat ya, jadi 200 kali 200. Nah, kalau kita run, oke. Nah, ini kita lihat nih. Jadi kalau kita run, kita lihat nih ya. Kita sudah membentuk ini square gitu ya. Ini adalah 200 kali 200 seperti ini. Gitu ya. Kalian bisa buat misalkan ini adalah height-nya, sedangkan ini adalah width-nya, lebarnya ya. Misalkan ini lebarnya saya jadikan 400 misalkan. Oke, tapi jangan lupa ini di close dulu. Oke, kita run. Nah, begini ya. Oh, sorry. Jadi yang di belakang ini adalah height-nya ya. Oke, sedangkan yang di kiri itu adalah lebarnya ya. Oke, ya. Jadi ini saya balik ini 200, ini 400 ya misalkan. Oke, should be 400. Oke, close, saya run. Nah, hasilnya begini ya. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi agak sedikit lebar. Oke, sampai di sini. Sampai di sini aman ya? Aman, Pak. Ada pertanyaan mungkin? Oke, aman ya? Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, berapapun ukuran yang kita definisikan secara geometri, gitu ya,
maka kita bisa lihat bahwa posisi hello world itu berada di tengah, ya kan? Nah, gimana nih kalau posisinya saya nggak di tengah ya? Oke, posisinya misalkan sekitar di sini ya. Misalkan di sekitar 30, kalau kita ini sebut sebagai Cartesian ya. Nah, ini X-nya ke kanan atau horizontal ini adalah X-nya, sedangkan kalau vertikal ini adalah Y-nya. Ya, sehingga kalau saya mau posisinya dia adalah di X ya. Misalkan adalah X-nya adalah 30 dan Y-nya adalah 20, begitu ya. Maka apa yang terjadi? Nah, maka kita bisa posisikan gitu ya. Posisikan Inter ini dengan posisi ya, dengan place ya. Oke, ini saya close dulu. Kita ganti pack ini menjadi place ya. Oke, kita ganti jadi place teman-teman. Di sini kita bisa hitung ya, X sama dengan 30 ya. Tadi saya bilang bahwa dan Y sama dengan 20 misalkan. Nah, kalau posisinya seperti ini ya, jadi si labelnya begini, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, ini ya. Di mana posisi dia itu adalah ini ke kanan sebanyak 30 piksel ya. Ini kan 200 ya posisinya ya. Sorry, ini 400, sedangkan ke bawah itu 200 ya. Maka 30 posisinya dia ada di 30 piksel gitu ya, dan Y-nya berada di posisi 20 piksel. Gitu ya. Sampai di sini aman? Oke. Sampai di sini oke? Aman, Pak. Oke. Nah, sekarang sedikit exercise dulu ya. Coba buat hello world lagi ya, tapi dia berada tepat di bawah ini ya, tepat di bawah hello world sebelumnya, dan posisinya dia agak menjoroknya ke sini ya. Di hello world, di sini hello world. Seperti itu ya. Oke. Coba dikerjakan dulu. Oke, mungkin nanti saya minta mungkin satu atau satu orang untuk show ya. Oke, kalau ini adalah seperti ini, lalu saya pengennya nambah satu lagi ya, hello world. Ya. Saya taruh di sini. Oke, taruh di bagian di bawahnya, tapi lanjutannya di sini. Oke, bisa nggak? Oke, gimana caranya? Atau ada yang sudah? Ada yang sudah? Kalau yang sudah boleh share screen. Ada yang sudah? Saya sudah, Pak. Sudah? Boleh? Boleh ditunjukkan? Oke, saya stop share dulu ya. Oke, boleh ditunjukkan? Felicia ya, Felicia. Seperti ini, Pak. Oke, sebentar. Oke, kamu bikin my label. Oh, my label dengan nama yang sama ya. Coba namanya my label 2. My labelnya kamu sebut sebagai 2. Itu juga my label 2.place. Oke, coba dijalankan. Oh, hasilnya nggak kelihatan ya, karena kamu nggak share all ya. Sebentar ya, Pak. Oh ya, oke. Sudah kelihatan ya. Nah, kenapa 100 di situ? X-nya kenapa 100? Saya pasin aja sih, Pak, sebenarnya coba-coba. Ya, logikanya tadi kan yang di depan, yang di atas itu dia geser 30 ya. Tinggal kamu tambahkan aja berapa hello world ini, ada berapa kata nih. Tapi nyambung nggak? Gitu ya. Oke, posisinya kamu berarti harus
meraba-raba ya posisinya dia X-nya di mana gitu ya. Sama Y-nya berapa gitu kan ya. Betul ya Felicia ya? Pak. Ya, jadi posisi 100 dan 40 yang didapatkan sama Felicia tadi ya meraba-raba gitu kan ya. Posisinya di mana aja supaya dia dekat dengan situ. Gitu ya? Gitu ya Felicia ya? Ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Felicia. Oke, yang lain? Yang lain dapat hal yang sama atau gimana? Ya. Yang lain? Oke, yang lain? Sama, Pak. Oke, dengan cara yang sama ya. Tadi kita Ya, Pak. Meraba-raba. kalau kita menempatkan dengan posisi place, maka kita nilai X dan Y-nya kita harus define ya, demikian sehingga dia sesuai. Nah, ada nggak Pak cara lain gitu ya, cara lain supaya penempatan dari teks yang kedua gitu ya, posisinya itu rapi gitu ya. Nah, ini kita ada namanya disebut sebagai grid. Ya tadi ada pack ya. Kalau pack itu udah pack itu di tengah gitu ya. Pack itu posisi udah default dia di tengah gitu ya. Sedangkan kalau place itu kita bisa atur posisinya di mana, tapi posisi X, nilai X dan nilai Y-nya itu kita sesuaikan. Gitu ya. Nah, ini ada namanya grid ya. Kita akan coba menggunakan yang namanya grid. Nah, bedanya apa kalau grid ini? Grid ini tuh diasumsikan bahwa kalau kita punya kalau kita punya geometri seperti ini ya. Nah, ini akan dibagi-bagi menjadi beberapa baris dan kolom. Dan ini akan dibuat menjadi bentuk grid gitu ya. Tapi nggak kelihatan gridnya gitu ya. Dan ini bisa kita letakkan ya apapun teks itu di dalam grid. Oke. Nah, kita contoh aja ya. Oke, biar cepat ya. Oke, ini ada my label ya, seperti ini ya. Kita akan posisikan dia ya, posisikan dia di ada dua label ya. Oke, saya tulis begini. Oke, ada my label sama my label 1 ya, punya saya ya. Ini ada dua hello world ya. Oke. Dan saya tidak menggunakan place ya, tapi di sini saya menggunakan grid. Oke, my label grid. Nah, dia posisinya ada di mana gitu ya. Maka saya harus definisikan row sama dengan di baris tertentu, koma ya, kolom. Di kolom sama dengan tertentu. Gitu ya. Oke, saya pengennya dia di posisi baris ke-0 ya. Biasanya kalau Python itu mulai di barisnya selalu baris dan kolom itu mulai dari 00 ya. Oke. Dan kolomnya ke 0 gitu ya. Oke, dan saya pengen kalau seandainya ini saya tulis begini ya. Dan saya pengen di baris ke-1 ya. Dan label 1 saya pengen dia taruh di baris ke-1, tapi kolomnya saya samakan dulu. Oke, apa yang terjadi kalau saya run? Oke, ini bisa rerun ya, stop and run, rerun. Nah, hasilnya begini ya. Nah, hasilnya dia akan berada di bawahnya gitu ya, dengan tampilan yang cantik gitu ya. Tampilannya itu posisinya kita tidak perlu tahu ini turun berapa gitu ya. Kenapa? Karena dia akan otomatis ya dengan grid ini, dia akan otomatis menempatkan posisi ini gitu ya. Oke, nah apa yang terjadi kalau kolomnya ini saya ganti? Saya mau geser ke 1, boleh nggak? Gitu ya. Oke, saya pengen dia berada di sebelah kanan ini, gitu ya posisinya, gitu ya. Maka saya letakkan dia di baris ke-1 dan kolom ke-1, gitu ya. Dan ini kalau di stop and rerun, nah hasilnya akan begini. Ya, hasilnya dia akan otomatis dia berada di sebelah ini, gitu ya. Pak, gimana kalau ya seandainya saya taruh di sini 5? Oke, apa yang terjadi? Oke, ya. Kalau di Tinker itu gitu ya, berapapun kita kolom yang kita tentukan, kalau ya di kolom-kolom sebelumnya itu tidak ada, maka dia akan mepet ke kolom yang dekatnya. Contoh ini ya, kita hanya baru mengisi di kolom ke-0. Ya, kolom ke-0. Sedangkan kolom ke 1, 2, dan 3, dan 4 itu nggak ada kan? Nah, jadi kalau kita meskipun kita taruh di sini kolom 5, maka dia akan selalu mepetnya ke
dari kolom 0 karena kolom 0 ini yang ada isinya, gitu ya. Nah, ini yang jadi apa? Ya, keunikan dari penggunaan grid nih, gitu ya. Oke. Ya, gimana caranya? Ya kalian harus berikan MyLabel lain. Coba contoh aja ya, kita berikan MyLabel lain ya. Oke, MyLabel 2 misalkan ya, posisinya dia di sini. Oke, saya tambahkan sama Hello World juga. Nah, misalkan saya posisinya dia ada di posisinya misalkan ada di baris ya, ini 2. Dia baris 1, kolomnya 1. Dan dia ada di baris 2, kolomnya 5 misalkan. Oke, nah apa yang terjadi? Oke. Nah, kalau kita run begini, tetap aja gitu ya, MyLabel 1 meskipun kita taruh di kolom kelima, maka dia akan terus mepet di kolom yang terakhir, gitu ya, yang terakhir yang diisi. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Untuk teks, positioning teks, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nah, kita juga bisa dengan cara lain ya untuk menulis ini supaya tidak double. Ini biasanya kita ada yang menulis seperti ini ya. Ini saya cut ya, saya taruh di sini. Ya. Atau yang ini satu ini saya juga taruh. Nah, untuk menulis tadi grade atau pack atau dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan seperti ini ya. Di sini aja langsung grade atau ya, atau seperti ini ya. Kita definisikan bentuk grid-nya di baris yang berbeda. Ya, sama aja sebenarnya ini ya. Jadi ini adalah masalah preference ya. Kalau saya run ya sama ya. Jadi akan sama seperti ini. Jadi ini adalah masalah preference. Jadi teman-teman misalkan sukanya yang udah didefinisikan tempat lain boleh, atau mau didefinisikan langsung di sini ya, langsung di dot grid, ini juga boleh ya. Karena ini sistemnya adalah based on OOP ya, Object Oriented Programming ya. Oke, mungkin ada yang belum kenal Object Oriented, mungkin nggak apa-apa lah ya. Oke, tidak perlu dipikirkan gitu ya. Tapi pasti kita bisa menggunakan cara berbeda ya. Caranya seperti ini ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk teks? Ada pertanyaan nggak untuk teks? Aman? Aman ya? Oke, yang lain? Yang lain kalau aman mungkin coba kasih jempolnya. Saya pengen lihat seberapa banyak yang sudah bisa. Oke, kalau yang sudah bisa kasih jempol. Oke, ada 3, 4, ada 5, 6, 7, 8, 9. Iya, ada 11. Oke. Banyak ya? Oke, ya udah. Oke. Baik, nah kita lanjut ya. Kita akan lanjut dengan yang lain ya, dengan button misalkan ya. Kita akan coba ini baru teks ya. Ini baru teks teman-teman. Kita akan coba bikin namanya button ya, tombol gitu ya. Kita coba bikin tombol. Nah, gimana caranya bikin tombol di sini? Nah, ini teman-teman bisa save ya. Ini bisa save di file lain ya. Misalkan teman-teman bikin file lain gitu ya. Caranya adalah file new ya. Di sini, di sini aja ya. Di Tkinker ini diklik kanan ya. Terus teman-teman bikin new file ya. Tadi filenya adalah teks tadi ya. Label ya. Label ya. Misalkan begini, label, enter. Label.py. Oke. Nah, ya. Sebentar, cancel dulu ya. Ini saya delete dulu. Oke. Saya bikin new file, Di sini adalah label.py ya. Enter. Nah, ini
Kenapa ini ya? Sebentar. Kenapa nggak bisa dibuka ya? Oke, whatever ya. Ini kalian bisa simpan aja ya. Sebentar ini. Oke, ganti nama yang lain ya. Karena namanya itu sama dengan ini ya. Saya delete dulu ya. Oke, delete. Oke, nah ini saya ganti namanya file. Oops, sorry, bukan file ya. Ya, betul ya. Ini Python file ya. Klik Python file. Di sini misalkan label apa ya? Contoh label gitu ya. C_label. Oke, save. Dan kalian bisa simpan di sini ya. Ctrl Alt, Ctrl X, ya. V. Atau kalian sisakan ini aja ya. Sisakan ini. Ya. Nah ini kalian simpan ini jadi label gitu ya. Dan nanti kalian bisa jalankan ini dengan cara ubah konfigurasinya ya. Konfigurasinya nanti kalian ubah. Nah nanti ini kalian pilih ya. Script path-nya kalian ubah ke dalam C_label ya. Oke, saya nggak akan demokan itu. Nanti aja kalian. Nah sekarang balik lagi ke main supaya kita masih menggunakan di main ya. Oke. Nah, di sini ada ini adalah kalau kalian run ya seperti ini ya. Kalau kalian run, ya nggak munculin apa-apa ya. Jadi munculnya seperti ini, kosong ya. Oke, nah sekarang kita akan membuat button. Bagaimana kita men-create button, gitu ya. Oke, saya close ya. Mendefinisikan button ya, kita definisikan my button. Ya, my button sama dengan ini button ya. Button fungsinya adalah B-nya besar ya, button. Dan di sini definisikan root. Oke. Dan kita bisa kasih teks ya di buttonnya ya. Misalkan teks sama dengan tekan di sini ya. Di sini ya. Oke. Seperti ini dan kita bisa munculkan ya. Ya, misalkan di sini adalah my button.pack ya. Oke, saya munculkan sembarang saja ya. Nah, ini untuk apa? Untuk exercise saja ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau grid boleh nggak Pak? Boleh ya. Kalau grid juga boleh nih, sama aja ya. Oke. Dan ini contoh di sini terus saya run. Nah, ini muncul tombol ya. Nah, kalau saya tekan tombol ini nggak apa-ngapain gitu ya, karena memang kita belum ada action-nya gitu ya. Nah, jadi kalau kita bikin button ya seperti ini, maka kalau kita klik ya nggak ngapa-ngapain ya. Dan dia munculnya ada di tengah-tengah ya, karena kita pakai pack. Seperti ini. Oke? Amankah? Atau ada yang masih error untuk button? Oke? Aman ya? Dan kita bisa atur ya. Gimana nih Pak, kalau saya mau buttonnya ini tombolnya boleh nggak saya atur ya besarnya gitu ya, panjang dan lebarnya. Bisa ya dengan namanya pad ya. Maka teman-teman bisa begini pad. Kalian ketik PADX ya. Ini berarti horizontalnya gitu ya. Ini coba misalkan ini adalah 50. Oke, koma PADY ya. Pad Y misalkan di sini 50 ya. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Oke, 50. Ya. Maka kalau saya rerun, stop and rerun. Nah, kita akan menemukan tombol gede. Tombol gede gini ya. Karena kita sudah Karena kita sudah definisikan gitu ya buttonnya seperti ini.
Oke, seperti ini ya. Jadi kita bisa mendefinisikan ukuran dari button ya dengan mencoba ini. Nah, ini angka ini ya sama ya tadi ya dengan ukuran geometrinya ini adalah 400 kali 200 ya. Jadi kalau 50 ya seperti apa gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau yang untuk pad X, pad Y itu kan padding ya, Pak, maksudnya? Iya, betul. Nah, itu harus sendiri-sendiri X dan Y atau bisa dijadikan satu, Pak? Sendiri-sendiri, X dan Y. Harus sendiri-sendiri ya, Pak? Iya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Misalkan di sini 25 gitu ya. 20. Oke, kalau seperti itu, kita stop and rerun ya seperti ini. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, jadi ini adalah padding X dan padding Y ya. Jadi posisinya kita bisa definisikan dia dari ukurannya berapa gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, saya pengen coba misalkan ini saya ganti tombolnya nih. Bisa nggak kalau dengan warna merah gitu ya? Nah, itu bisa ya. Kita dengan yang namanya, kita dengan namanya background. Kita kasih koma, kita kasih BG ya, BG sama dengan, atau kalian mau tulis background juga bisa. Ya, saya mau tombolnya merah, red. Ini nggak ngaruh ya, huruf besar dan huruf kecil. Kita coba aja huruf besar seperti ini. BG sama dengan red. Nah, apa yang terjadi? Ya, kalau red, maka kita akan punya tombol yang berwarna merah. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita kalau kita buat seperti ini, maka kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini ya, ini akan bertombol warna merah. Terus kalau tulisannya bisa nggak saya ubah gitu ya, warnanya mungkin nggak merah, tapi warnanya misalkan putih ya. Bos bisa ya, ini namanya font ground ya. Font ground, ini kita bisa ganti, ini jadi white. Kita coba ya. Kita coba dengan warna putih, bisa nggak? Nah, ini ya. Nah, di sini kita akan bisa ya. Oke, kita bisa lihat di sini warna dari teksnya adalah berwarna putih gitu ya, sedangkan ininya berwarna apa? Oke, berwarna merah gitu ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke, aman ya? Oke, aman? Oke. Ya, berikutnya ya. Tadi kita sudah bikin ini. Nah, ini tombol ini nggak ngapa-ngapain ya. Nggak ngapa-ngapain nih. Kalau kita klik, ini nggak ngapa-ngapain ya. Gimana caranya kalau saya klik ini, kalau saya klik ini, maka sesuatu terjadi gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, kita butuh fungsi. Kita butuh fungsi. Nah, jadi ini ada button seperti ini, lalu ketika kita klik, maka kita butuh satu action namanya di sini ya. Jadi ini ada namanya adalah atau comment gitu ya. Nah, kita butuh ngapain nih? Kalau saya tekan tombol ini ngapain? Misalkan kalau saya tekan tombol, maka muncul nama saya. Nah, gitu ya. Oke, misalkan kita definisikan dev apa ya? Klik gitu ya. Klik. Nah, saya mendefinisikan fungsi klik. Jadi ini definisi fungsi ya, masih ingat ya? Jadi gimana kita mendefinisikan fungsi? Jadi dev klik seperti itu. Ya, misalkan kalau
ditekan tombol itu, maka dia akan memunculkan tulisan ya. Oke, berarti misalkan di sini saya tulis berarti saya harus bikin my label ya. My label sama dengan, supaya dia tertulis ya, my label sama dengan label kurung. Oke. Di sini perlu root ya, koma teks ya, sama dengan ya misalkan nama saya gitu ya. Oke, seperti itu. Dan kita bisa definisikan my label dot pack untuk munculin. Oke ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti saya klik, maka dia akan memunculkan misalkan nama saya. Nah, kalau seperti ini aja, kalau kita run, nah apa yang terjadi? Ya nggak ngapa-ngapain ya, karena kita baru mendefinisikan fungsinya saja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita baru mendefinisikan fungsinya aja, kita belum mendefinisikan apa yang terjadi kalau saya klik. Nah, di sini ada namanya comment ya. Nah, di sini kita perlu definisikan comment ya. Di sini comment ya sama dengan, nah ini kita panggil fungsi klik gitu ya. Oke, kliknya itu nggak perlu pakai kurung-kurung ya, jadi tinggal langsung fungsi klik begini aja. Oke ya. Maka kalau saya run, nah kalau saya tekan run, tekan di sini, nah nanti akan muncul nama saya, gitu ya. Gimana kalau saya tekan lagi, nah muncul lagi, gitu ya. Dan tekan sebanyaknya juga, maka ya saya muncul lagi, gitu ya. Oke. Seperti ini. Nah, dan gimana kalau tadi saya bilang, Pak, kalau seandainya saya kasih kurung gimana? Ya. Oke, kalau seandainya saya klik kurung, ini apa yang terjadi? Gitu ya. Tadi saya bilang bahwa tidak akan berjalan dengan bagus ya. It should be something like this ugly ya. Jadi kalau kita buka seperti ini, klik open begini, artinya dia menjalankan fungsinya. Jadi dia menjalankan fungsinya dulu ya. Diklik dulu ini. Ya, dimanggil fungsi ini gitu, dan kalau saya tekan ya nggak muncul apa-apa gitu ya, karena sudah memanggil fungsi ini sekali gitu ya. Oke, sedangkan kalau kita hapus ini ya, oke, maka kita bisa lihat di seperti ini. Oke ya, dan ini masih kita bisa perpanjang ya. Oke, sampai di sini. Sampai di sini. Oke. Sampai di sini aman ya? Aman, Pak. Aman ya, mestinya ya. Oke. Nah, Oke, ya. Nah, ini adalah button. Nah, jadi kita belajar buttonnya mungkin sampai di sini dulu gitu ya. Nah, kita save kembali ya. Kita save dulu kembali ya. Ini save kembali ya, Ctrl A, copy ya. Ini saya bikin backup aja gitu ya. Ya, new Python file namanya si button ya. Oke. Oh, ini kenapa begini? Sebentar ya. Salah ya. Oke, sorry, salah ya. Harusnya di sini ya. New Python file, sorry. C_button ya. Oke, di sini ya posisinya. Ya, ini saya simpan dulu ya. Saya simpan di sini. Oke, nah. Nah, ini saya hapus dulu ya. Nah, sekarang kita akan nggak usah dihapus ya, nggak usah dihapus. Kita akan nambahkan yang namanya sekarang entry. Ya, kita belajar entry. Nah, kita bikin form ya. Kita bikin form. Jadi ini simple, tugas simple di di minggu kedua ya. Praktikum Python dengan
dengan Cikainter ya. Oke ya. Nah, di sini kita akan coba membuat yang namanya apa? Kita sebut sebagai field ya. Jadi field itu apa? Nanti field itu adalah kita bisa isi ya, seperti kita di web gitu ya. Kita ngisi web lalu kita tekan tombol gitu ya, tekan tombol nanti muncul sesuatu. Nah, gitu ya. Nah, ini ya kita bikin definisikan dulu entry ya. Gimana cara mendefinisikan entry ya? Ya, misalkan en ya sama dengan kita tuliskan ya, di sini adalah entry. Ya, entry seperti biasa root ya. Terus kita bikin entry gitu ya, entry yang ukurannya misalkan width-nya sama dengan 50 begitu. Oke. Lalu kita munculkan ya. Oke, kalau seperti ini lalu kita coba run ya. Stop. Nah, muncul begini. Ya, ini akan ada entry dan ini ada tekan tombol. Ya, tapi tekan tombolnya ini masih tadi ya. Kalau kita klik tombolnya nanti muncul ini ya, muncul nama saya, gitu ya. Nah, oke. Nah, gimana caranya? Kalau kita isi ini ya, kalau kita isi ini apapun, ya, kita tekan tombol, maka masih nama saya yang muncul, gitu ya. Saya pengennya gini, kalau saya ketik sesuatu di sini ya, misalnya saya ketik hari, nanti ketika saya tekan tombol, ya nanti di sini muncul hello, gitu ya. Oke, gimana caranya? Kita buat ya. Nah, tadi kita bilang bahwa ada pack. Jadi pack ini adalah untuk memunculkan kotak dialog ini ya, atau entry ini, ya. Dan gimana caranya kalau saya isi entry ini? Gimana cara mengambil data di entry ini? Gitu ya. Nah, ini bagaimana cara kita mengisi data di entry ini. Oke, caranya adalah seperti ini ya. Sama ya tadi ketika saya tekan tombol maka masuk ke klik, maka kita gunakan misalkan kita gunakan ini ya. Jadi kalau saya klik dan ini entry ya, maka di sini kita butuh bagaimana cara mengambil datanya ya. Oke, ini namanya kita sebut sebagai namanya e.get ya. Bagaimana cara kita mengambilnya adalah pakai n.get ya. Caranya gimana? Nah, di sini ya kita coba kita sebut variabelnya hasil variabelnya apa ya? Var ya. Var sama dengan ya everything ya. Apapun itu namanya. Var sama dengan en.get. Gitu ya. Dan saya mau ini jadi var-nya. Ya, sorry. Ya. Jadi saya mau teksnya ini dalam teks yang akan muncul itu adalah var gitu ya. Nah, oke. Jadi tinggal saya ganti. Jadi saya tinggal ngambil ketika saya klik ya, ketika klik maka akan masuk ke sini dan saya akan mengambil hasilnya gitu ya. Hasil dari si box itu gitu ya. Oke, saya stop dan rerun. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, misalkan saya di sini tulis hari ya. Maka tekan tombol. Nah, muncul hari. Oke, gimana dengan nama yang lain? Misalkan Budi. Tekan. Nah, muncul Budi ya. Nah, ini sekarang udah berubah ya. Kenapa? Karena ini bergantung pada inputan yang saya masukkan gitu ya. Andi ya, saya tekan tombol. Ya, maka di sini akan tertulis Andi. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum ya? Oke. Oke, nah.
sebelum itu exercise kecil dulu ya buat kalian. Nah, gimana caranya kalau saya tekan Andi, maka nanti muncul di sini, halo Andi, selamat datang. Oke. Coba dibuat, kalau saya tekan di sini, saya tulis Andi, maka yang muncul adalah halo Andi, selamat datang. Nah, oke, silakan dibuat. Mungkin dikasih waktu 2 menit, 2 menit bisa ya? Atau 3 menit lah ya. Oke, untuk mengerjakan ini ya. Silakan ya. Oke. Oke, ada yang sudah? Kalau yang sudah boleh di-share mungkin, sharing bagaimana caranya supaya memunculkan tadi ya. Kalau saya tekan masukkan Andi, maka munculnya halo gitu ya. Halo Andi, selamat datang misalnya. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Siapa? Siapa boleh? Mas Gamas, Pak. Oh iya, boleh. Iya, saya share screen ya, Pak. Oke, boleh ya nanti ya. Oke, kita lihat dulu Mas Gamas dulu ya. Mas Gamas dulu, baru nanti Mas Joy ya. Oke. Ketok ya? Gamas, belum muncul? Gamas? Iya, Pak. Maaf, Pak. Tadi agak error sebentar, Pak. Iya, Coba screen lagi. iya. Oke. Apa tadi ya, Pak? Ya. Sudah terlihat di saya? Ya, saya coba run ya, Pak. Mhm. Jalan namanya Mhm. Mhm. Halo Andi, selamat datang. Gini, Pak. Oke, gimana caranya? Kenapa bisa begini? Ini tinggal depannya tambahin gini, Pak. Petik halo, koma, spasi, kasih titik tutup. Lalu untuk nambahin variabel sama teksnya ditambah plus gini, Pak. Ini namanya ada Kalau apa? Concatenation ya, penggabungan ya. Iya, Oke, Pak. penggabungan string ya di situ. Oke, good. Oke. Ya. Tadi siapa Joy? Joy gimana Joy? Terima kasih, Pak. Ya, Cara saya sama sih, Pak. sama ya. Iya. Oke, sama ya. Oke. Baik. Share lagi. Oke, yang lain gimana? Masih belum bisa? Oke, tadi apa yang dikatakan tadi Gamas ya? Tadi betul. Kalau kita ingin menambahkan teks lain selain dari yang inputan, maka kita gunakan namanya concatenation ya. Contoh di sini kita bikin hello ya, hello begini. Ya, sorry. Hello, kasih spasi jangan lupa ya. Hello var ya, hello var. Nah, ini variabel ini bisa ganti-ganti kan? Hello var plus ya. Betul, tadi selamat datang. Kita kasih spasi. Kalau kita nggak kasih spasi nanti var dan selamat datangnya jadi nyatu gitu ya. Jangan lupa kasih spasi. Ini adalah selamat datang. Oke, seperti ini. Ya. Ya, tadi betul ketika kita run, oke, maka ketika saya tulis di sini adalah Andi, maka muncullah halo Andi, hello Andi, selamat datang gitu ya. Oke, gampang ya.
Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, nah, oke, Pak, gimana caranya? Ya, kita akan menampilkan di dalam, oke ya, di dalam kotak ini gitu ya, di dalam kotak ini akan ada sesuatu gitu ya. Misalkan begini, di kotak ini tuh tulis gitu ya. Di kotak ini tuh ada tuliskan namamu gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita menggunakan yang namanya insert. Oke. Sebagai contoh ya, kita tulis di sini ya. en.insert gitu ya. Kita insertkan ya. Insertnya apa? Insert tanda insertnya di 0 gitu ya. Nah, ini dia insert 0. Di sini adalah oke, masukkan nama Anda atau ketikkan nama Anda, bukan masukkan. Ketikkan nama Anda. Begitu ya. Oke, ketikkan nama Anda seperti ini. Nah, apa yang terjadi ketika saya rerun ya? Nah, ini muncul ya. Ini sudah ada tulisan ketikkan nama Anda. Ya, jadi di sini kita tinggal isi ya. Nah, kalau saya nggak apa-ngapain ya, kalau saya nggak ngapa-ngapain, lalu saya tekan, maka akan muncul ya, halo, ketikkan nama Anda gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi misalnya saya ganti, misalkan di sini Andi sama ya A, muncul seperti ini. Mohon maaf Pak. Hasilnya belum ter-share screen sepertinya Pak. Belum ya? Coba saya stop dulu. Oh, saya ulangi. Sudah muncul? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, ini saya ulangi lagi ya. Hasilnya adalah seperti ini ya. Nanti muncul ketikkan nama Anda seperti ini. Dan kalau kita nggak input nama kita ya, kalau kita tekan ya nanti halo ketikkan nama Anda gitu ya, selamat datang gitu ya. Karena ini akan dianggap sebagai inputan gitu ya. Oke. Iya. Nah, oke, last gitu ya penjelasan saya gitu ya. Nanti kita akan masuk ke sesi tutorial exercise gitu ya. Exercise untuk kegiatan ini kita akan coba membuat ada form ya, ada form seperti ini bentuknya. Ketika nanti ada tulisan di sebelah ini ya, seperti ini. Nanti saya coba ya. Saya ketik PowerPoint aja lah. Oke, saya pengennya begini ya. Sorry. Apa ini? Oke. PowerPoint. Oke. Dulu. Sorry. Oke. New. Kenapa jadi begini ya? Oke. Ke Word aja dah. Oke. Ya. Nah, seperti ini. Jadi saya pengen kalian bikin kita bukan kalian ya. Nanti untuk exercise-nya nanti sama Jonas dan Alvan ya. Sorry. Ya, ini ya. Misalkan saya pengen bikin text box, sorry. Di sini aja ya. Ya, di sini misalkan tuliskan masukkan angka ya. Saya pengen seperti ini ya, masukkan angka. Oke, masukkan angka. Lalu nanti di sini oke. Oke, ini kok jadi saya ribet begini ya. Oke, masukkan angka, insert terus ya. Oke, nanti masukkan di sini ya, seperti tadi masukkan angka. Maka nanti akan saya pingin ini desain aja ya, ini desain. Nanti tombol ya, tombol ya. Tombolnya adalah saya pengen isinya adalah hitung akar. Ya.
hitung akar ya. Ketika saya tekan tombol maka dia menghitung akar gitu ya. Dan nanti ada muncul hasilnya. Gitu ya. Ya, nanti kalau sudah ditekan maka akar dari X gitu ya adalah. Nah, ini saya pengen bikin simple seperti ini ya. Form simple as. Ya, sudah malam ya. Jadi agak ini ya. Oke, agak tidak berenergi. Oke, seperti ini ya. Jadi masukkan angka, nanti angkanya ini adalah whatever itu XXX misalkan, lalu saya tekan tombol, nanti akar dari ini adalah sekian. Oke. Nah, gimana caranya? Ya. Nah, ini mungkin bisa disimpan lagi ya. Seperti tadi ini kita simpan dulu, ini adalah entry ya. Tapi ini kita akan copy ya, ini supaya tidak mengganggu gitu ya. Control Alt copy ya. Di sini di new Python file C entry. Ini saya simpan saja dulu. Oke. Masuk ke sini ya. Nah, kalau ini saya jalankan kan tadi seperti tadi ya. Ini, nah saya pengennya tombolnya adalah tidak ada ini ketika nama Anda ini, tapi di sini ada masukkan angka titik 2. Nah, gimana caranya? Nah, cara yang paling relevan gitu ya, bisa kita gunakan adalah kita gunakan yang namanya grid ya. Oke, ini ada di kolom 1 ya, dan ini mereka ini ada di kolom 2. Gitu ya. Oke, berarti kita menggunakan grid ya. Sepakat. Berarti kita gunakan grid dulu gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya udah, pertama kita ada label dulu gitu ya. Pertama kita bikin label ya. Maka di sini adalah my label. Oke, my label 1. Karena my labelnya sudah saya gunakan di situ. My label 1 sama dengan label root. Oke ya, di sini ada teks. Oke, sama dengan masukkan angka ya. Masukkan angka misalkan. Oke. Atau masukkan sebuah angka. Oke. Lalu tadi kita sepakat kita menggunakan grid ya, my label ya dot grid ya. Grid X ini adalah row ya. Row-nya di 0. Oke, dan kolomnya di 0 ya. Nah, ini baru teksnya doang. Saya pengen sebelahnya ya, sebelah masukkan sebuah teks ini ada kolom entry. Ya, maka ini sama, ini entry-nya jangan 50 ya. Anggap 10 saja ya. Entry sama entry ya, kita bikin n namanya ini entry. Tapi ini karena kita menggunakan grid ya, maka pack ini semuanya harus seragam ya. Kita harus menggunakan namanya grid-nya. Maka kita gunakan grid juga, grid ya. Grid. Nah, barisnya tadi sama dengan yang label di atas, yang label 1 ya, row-nya sama dengan 0. Tapi kolomnya berbeda ya. Dia berada di kolom 2. Gitu. Dan ini saya hapus dulu insert-nya. Seperti itu ya. Oke. Seperti ini. Dan oke ya. Dan ini tombolnya oke, tombolnya mungkin jangan gede-gede. Jangan 20 saja ya, 20. Y-nya 10 saja. Oke, sama seperti ini ya. Ini buttonnya seperti ini. Dan buttonnya juga ini di posisinya jangan pack, tapi dia posisinya adalah grid ya. Grid, dia berada di baris kedua ya. Ini barisnya adalah baris ke-1. Kolomnya sama dengan 1 ya. Baris 1, kolom 1. Karena kalau kita lihat desainnya, dia berada di ini 0, ini 0, 0, ini di sini 0, 1, di sini 1, 0.
Kalau di sini berarti 1, 1 gitu ya. Maka dia posisinya di row 1 kolom 1. Oke, nah setelah diklik maka dia akan, nah ini kita akan mengakarkan ya. Nah ini SQRT ya, ini dulu saya tulis dulu. Ya, akar dari ini hasil yang didapatkan gitu ya. Nanti setelah akarnya muncul maka tadi ya, tadi ininya adalah akar dari XXX adalah sekian. Maka akar gitu ya, maka akar dari si variabel ini adalah gitu ya, adalah, maka saya perlu tambahkan lagi adalah, oh sorry, berarti sorry ini bukan akarnya ya, akar dari en.get gitu ya. Sorry, di sini sama aja ini terus nih akar sama dengan SQRT ya. Ya biar ini ya. Sorry. var. Maka di sini adalah var ya. Akar dari var adalah akar gitu ya, variabel ya. Oke. Dan ini saya letakkan ada di mylabel.grid. Posisinya ada di baris, sekarang barisnya kedua ya. Baris kedua. Kolomnya 0 ya. Atau ada di kolom 1. Oke, supaya ini. Seperti ini ya. Nah, tinggal sekarang gimana nih akar. Nah, akar ini kita butuh library ya. Untuk akar ya. Nah, library-nya adalah NumPy. Ya, kita bikin di sini ya. Kita tambahkan NumPy. Masih ingat nggak kita ngapain? Untuk NumPy. Masih ingat nggak? Impor apa? Import? Masih ingat? Minggu lalu? Ya. Ya, NumPy NP ya. SNPy. Ya, seperti ini. Dan kita bisa langsung aja np dot ya square root dari variabel itu. Seperti ini ya. Nah, seperti ini dulu. Oke, nah kita run ya, kita coba run. Stop. Oops. Import no module name NumPy. Oke, nggak ada modul NumPy, berarti kita perlu download dulu ya. Seperti biasa ke package ya, install di sini adalah NumPy ya. Ini mohon maaf ini. Ya, NumPy, install dulu NumPy. Sebiasa ya. Oke. Ya jangan lupa nih install NumPy ya. Oke, install package NumPy. Oke. Nah, sudah. Setelah install balik lagi ke run tadi. Kita coba run ya. Kita coba run. Oke. Oke ya. Tapi belum muncul apa-apa ya. Ini sudah muncul harusnya. Oke. Nah, ini. Oh, ini Griff ya. Sorry, ada Griff. Griff itu di mana? Oh, di sini ya. Sorry, ini grid ya. Sorry. Ulangi lagi, run. Nah, muncul begini. Oke, posisinya seperti ini ya. Karena apa? Karena ini angkanya ini terlalu panjang ya di baris itu sehingga oh sorry, ini kolomnya bukan 2 ya, kolomnya 1 ya. Oke, saya stop run dulu, stop run, sorry. Nah, seperti ini ya. Jadi masukkan sebuah angka. Oke, masuk. Mungkin bukan 10, mungkin 30 aja. Sorry, 30. Oke. Ya, seperti ini ya. Oke, masukkan sebuah angka seperti ini. Oke, gimana nih biar ada space di sini nih? Biar ada space ya. Bikin aja grid, bikin aja label lain ya. Kita bikin aja label lain di sini. Label lain ya. My label S ya.
Ya, ini spasi aja ya, seperti ini. Oke. Di baris ke-1. Baris 1 kolom 0. Berarti di sini barisnya jadi 2 dan di sini barisnya jadi 3 ya. Ya. Oke. Kita coba run. Nah, seperti ini. Oke. Oke, sampai di sini. Oke ya. Nah, oke. Masukkan sebuah angka. Misalkan saya masukkan 100. Hasilnya harusnya apa? Harusnya apa? 10, Pak. Oh ya. Kalau saya tekan, jangan tekan di sini ya. Bentar. Saya stop lagi. Bentar ya. Ini jangan tekan di sini. Berarti ini adalah tulis akar gitu ya. Oke. Oke, saya ulangi ya. Stop dan oke, seperti ini ya. Oke, saya masukkan 100. Ketika saya masukkan 100 ya, ketika akar error. Ya, muncul error. Kenapa error di sini? Kita baca. Oke, di fungsi ini ya, fungsi ini. Function skrt not supported for input types. And the inputs could not be saved correlated to any support type according to casing. Nah, artinya apa? Artinya variabel yang kita inputkan ke fungsi square ini bukan bilangan. Ya. Oke. Kenapa? Kenapa bukan bilangan? Karena and get ini ya, secara default dia adalah tipenya teks. Ya, tipenya adalah teks. Ya, sehingga kita butuh convert dulu, convert dulu ke menjadi satu bilangan. Nah, karena kita akan akarkan, maka bilangan ini kita get ini kita akan convert dulu ke dalam float ya. Selain ada float itu ada integer ya. Nah, ini kita ganti dengan float dulu, float seperti ini ya. Kita ganti inputannya gitu ya. Kita transformasi dulu ke dalam float ya sehingga kita bisa gunakan. Gitu ya. Oke. Kita run ulang ya apa yang terjadi. Nah, seperti ini. Oke. Karena floatnya sudah oke ya, belum oke ya, kita coba contoh. Kita masukkan 100, kita tekan tombol akar. Wah, masih error lagi ya. Errornya apa? Loh, tadi kita lihat bahwa akar itu kita sudah buat menjadi float ya kan? Tipe datanya var ini dan akar ini sekarang adalah float. Sedangkan kita lakukan ini proses apa namanya? Ini adalah concate ya. Concate itu adalah harus string dengan string. Sehingga ini tidak diperbolehkan. Ya, string dengan bilangan itu nggak boleh kan, harus sesama jenis gitu ya. Nah, di sini sama jenisnya adalah kita ubah dulu ya bilangannya itu ke dalam tipe data yang sama, yaitu adalah teks ya atau string. Maka kita butuh ubah dulu lagi ya. Kita ubah dulu ke dalam bentuk string seperti ini. Oke. String. Dan ini juga kita ubah ke dalam bentuk string seperti ini ya. String akar. Oke. Sudah ya? Baru kita coba lagi ya. Stop and run. Nah, muncul begini ya. Dan kita bisa coba kalau kita masukkan 100, maka hasilnya adalah akar dari 100 adalah 10. Seperti itu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya? Suaranya kecil? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Oke. Ya, nanti kalian bisa inputkan di sini misalkan 25 gitu ya. Ya, muncul 5. Ya, ini kenapa ada kurung ya? Kenapa muncul kurung ya? Akar dari 25 adalah 5. Ulangi lagi. Oh, bukan ya. Ini karena tadi ya 100 itu kita replace ya. Sebenarnya kita melakukan replace di situ ya. Oke, misalkan dari 10 adalah ini ya. Kalau misalkan tadi ketik 100 ya, maka di sini masih muncul yang tadi gitu ya.
kita masih belum apa namanya, kita masih belum menghapus gitu ya, kita masih belum menghapus label tadi gitu ya. Oke, seperti itu ya. Ya, sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Jadi ini ya, ini oh iya, jangan lupa kita coba ini ya. Tadi masih di sini masih dalam bentuk TK ya. Kita coba ganti, boleh nggak kita ganti ini jadi jangan TK ya. Jadi kita pakai namanya root dot title ya. Ya ini, title-nya kita ganti misalkan akar bilangan ya. Nah ini ya. Maka kalau saya stop and run, oke, maka saya masukkan misalkan 100 ya, maka saya tekan akar, maka akar dari 100 adalah 10. Jadi di sini dan di sini sudah muncul ya, di sini adalah akar bilangannya. Ini adalah nama aplikasi Anda pertama ya, namanya adalah akar bilangan. Seperti itu ya. Oke, ya. Untuk teori rasanya cukup. Sekarang kita akan masuk ke sesi exercise. Jadi nanti exercise sama akan ditemani oleh Jonas ya, dan di situ kalian harus submit gitu ya, harus ada submit presensi juga ada di situ. Jadi teman-teman silakan nanti masuk ke room. Saya buatkan room dulu gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya stop share dulu. Oke. Oke, sudah dibuat record room ya. Oke. Jadi nanti masing-masing mungkin bisa masuk ke room ya, room 1 atau room 2 boleh seperti yang sebelumnya. Oke, ya. Oke, ada beberapa sudah masuk ya ke room 1 atau ke room 2. Oke, teman-teman ya. Jadi kita sudah selesaikan meeting untuk yang pertama ya. Kita coba tadi membuat form. Jadi ada button, ada entry, ada label gitu ya. Sudah kita coba. Dan tadi sudah ada beberapa seperti simple form gitu ya. Ada penjumlahan, tadi ada fungsi ya. Nah, kita akan ketemu minggu depan lagi ya, dan kita akan coba dengan berbagai macam aplikasi lagi ya, yang lain ya kita akan coba. Lalu kita juga nanti ada belajar sistem database ya teman-teman ya. Jadi nanti bagaimana caranya aplikasi ini kita bikin database dalam bentuk database ya, sehingga nanti teman-teman kalau nanti mau create aplikasi berbasis desktop, nanti kalian bisa install gitu, dan ya target utamanya adalah nanti bisa dibuat HKI ya Indra ya. Bisa dijual ya, bisa dijual, tapi nggak bisa dijual di Play Store. Oke, jadi ini kan bisnis ya, jadi utama kita tuh bisnis ya, jadi lulus ini uang gitu. Enggak ya, jadi kalau kita bisa bikin tadi simple apps prototype gitu ya, seandainya nanti kalian keluar dari prodi ini gitu, lulus begitu ya, keluarnya lewat wisuda ya, tapi bukan lewat jalur gerbang belakang atau gerbang depan gitu ya, dan dipastikan bisa membuat suatu produk gitu ya, dan produk itu pasti dijual, dan memang nih areanya luar biasa ya, di geoscience ini banyak sekali ide-ide yang bisa kita terapkan dengan teknologi gitu ya. Nah, ide itu sangat mahal gitu ya. Apalagi teman-teman yang orang geodesi yang
kalau geodesi ya, ini geoscience ya, teknik geodesi, bener ya? Apa geoscience, teknik Geofisika, Pak. geofisika ya, sorry. Ini kalau geofisika, ini teman-teman kalau jualan produk ini pasti laris nih gitu ya, karena pasti sering digunakan gitu ya, dan terutama ilmunya ya, ilmunya teman-teman ya, ilmu bagaimana teman-teman bisa seismik misalkan gitu ya, teman-teman ilmunya tentang gempa bumi gitu ya, tentang kandungan-kandungan yang ada di gunung meletus misalkan. Nah, itu bisa teman-teman package gitu ya dalam satu teknologi gitu ya. Itu yang diharapkan sebenarnya mata kuliah ini diharapkan oleh Pak Indra gitu ya. Jadi kalian keluar itu bisa ada satu produk di mana di situ ada satu aplikasi gitu ya. Oke, ya untuk minggu depan kita akan coba beberapa contoh aplikasi ya. Lalu ada beberapa contoh untuk buat satu aplikasi. Mungkin kalau database mungkin 2 minggu lagi ya, Alvan ya, di topiknya ya, atau minggu depan. Nah, saya nggak tahu. Mungkin kita coba aja kalau minggu depan masih ada, bisa kita langsung ke database saja gitu ya. Nanti kita juga bisa bagaimana cara nampilin plot. Nah, ini juga kalau memungkinkan nanti kita bisa buat misalnya kita masukkan nanti muncul grafik. Nah, itu ya. Oke, nanti kita coba seperti itu. Pasti itu akan berguna nanti ketika kalian bikin apps gitu ya. Bikin apps-nya apps seperti dashboard seperti itu ya. Oke, itu cita-cita aja gitu ya. Oke, baik, sepertinya cukup ya. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Ada kesulitan tadi? Ada pertanyaan? Oke. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu ya di pertemuan praktikum pada petang hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Nanti linknya saya akan kasih juga ke Pak Indra ya. Nanti Pak Indra share. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.